Hello, dear students. Welcome back again with me, Father Koma, your English tutor. Today, I'm going to invite you to talk and discuss the topic about daily routines. Pada hari ini, saya mengajak kalian untuk berdiskusi dan berbicara topik tentang rutinitas harian. I'm going to teach you today some vocabularies in order to use the topic about daily routines. In order to understand more about this topic, the topic will be divided into 5 letters. In letter E, we will talk about sleep. Pada huruf A ini, kita akan bicara tentang tidur. And at letter B, we gonna talk about food. Pada huruf B ini, kita akan bicara tentang makanan. In letter C, we will be talking about bathroom routines. Pada huruf C, kita akan berbicara tentang rutinitas seputar kamar mandi. In letter D, we gonna talk about housework. Pada huruf D, kita akan bicara tentang pekerjaan rumah. And finally, at letter E, we will be talking about spare time. Dan akhirnya pada huruf E, kita akan berbicara tentang waktu luang atau waktu senggang. So let us now at letter E that talks about sleep. Mari sekarang pada huruf A ini kita berbicara tentang tidur. Manakah kosakata yang dipakai seputar topik pembahasan tentang tidur? As you see right here, there are some vocabularies written in bolded. Kalau kamu lihat di sini, ada beberapa kosakata yang dikasih garis tebal. For example, wake up, wakes me up, get up, go to bed, go to sleep, straight away, have a late night, have a sleep. Nah, kata-kata ini bakal kita pakai pada subtopik pembahasan pada huruf A tentang tidur. Untuk memulainya, saya akan membacakan artikel di sini. During the week, I usually wake up about 7:30 a.m. If I don't, my mom wakes me up. I get up a few minutes later. In the evenings, I go to bed about 10:30 p.m. and usually go to sleep straight away. If I have a late night, I try to have a sleep in the afternoon when I get home from college. Pada hari-hari dalam pekan, saya biasanya bangun pada jam 7.30 pagi. Jika tidak, mama saya akan membangunkan saya. Sehingga saya bangun beberapa menit kemudian. Pada malam hari, saya pergi tidur pada pukul 10.30 dan biasanya langsung tidur. Jika saya tidur terlambat, saya berusaha untuk beristirahat pada sore hari
ketika tiba di rumah kembali dari sekolah. Nah, sekarang mari kita perhatikan arti dari setiap kata yang dikasih tebal ini. Pertama, wake up. Lihat di bawahnya, artinya stop sleeping. Jadi wake up ini artinya berhenti tidur, atau dengan kata lain, bangun dari tidur. Kedua, kata wakes me up, artinya membangunkan saya. Wake up sedikit berbeda jika kita tambahkan objeknya. Nah, di tengah-tengah wake dan up ini objeknya adalah me. Kalau begitu, membangunkan saya. Sedangkan kata wake up hanya berarti bangun. Kalau saya kasih contoh, Pater Koma membangunkan saya, maka kalimatnya menjadi Father Koma wakes me up. Jika saya bilang Mama membangunkan saya bakal bilang My mom wakes me up. Hati-hati di kata wake ini kita butuh ada kata huruf S. Kenapa? Karena mom ini subjek orang ketiga tunggal. Kedua, kata get up. Get up pada nomor 2 ini dia mengatakan get out of bed. Artinya keluar dari tempat tidur, atau kita bilang turun dari tempat tidur. Ketiga, kata go to sleep yang artinya pergi tidur. Di bawah ini dia mengatakan start sleeping atau mulai tidur. Nah, sinonimnya atau persamaan katanya adalah fall asleep. Jadi fall asleep sama artinya dengan start sleeping, sama juga artinya dengan go to sleep. Berikutnya ada kata straight away. Artinya langsung. Jika disambung dengan kata go to sleep straight away, maka berarti pergi tidur dan langsung tidur. Berikutnya ada kalimat have a late night. Have a late night ini artinya terlambat tidur. Kenapa? Mungkin karena banyak pekerjaan. Jadi Anda terlambat tidur. Pada nomor 5 di bawah ini dia mengatakan go to bed very late. Artinya pergi ke tempat tidur sangat telat atau sangat terlambat. Nah, lawan kata dari have a late night adalah have an early night, yang berarti tidur lebih cepat atau sangat awal atau sangat cepat. Maka lawannya have a late night atau tidur sangat telat atau sangat terlambat. Berikutnya ada kalimat frase kata have a sleep. Have a sleep dia mengatakan di sini a short period of sleeping. Dalam bahasa Indonesia saya kasih contoh, kalau pada siang hari kita sebetulnya bukan tidur tetapi istirahat sejenak. Nah, istirahat sejenak ini artinya have a sleep. Mungkin 1 jam atau barangkali juga setengah jam. Jadi Anda perhatikan di sini kata-kata inilah yang kerap dipakai jika kita ingin berbicara tentang tidur. Dari wake up sampai dengan have a sleep. Now, let us go to letter B that speaks about food. Mari kita masuk ke huruf B, berbicara tentang makanan. What are vocabularies used in order
to talk about food. Manakah kosakata yang digunakan untuk berbicara tentang makanan? Saya bacakan bacaan singkat ini. I have coffee and cereal for breakfast, then have a light lunch, maybe a sandwich and an apple, and a snack in the afternoon. Saya minum kopi dan makan makanan cereal untuk makan pagi saya. Kemudian saya makan sedikit pada siang hari, mungkin hanya sebuah roti sandwich dan sebuah apel. Dan kemudian saya makan makanan ringan pada sore hari. Atau kita bilang mungkin minum saja atau makan kue saja pada sore hari. We have our main meal in the evening. If mom's late home from work, she doesn't bother to cook. We just get a takeaway instead. One of us has to feed the cat as well. Kami baru sungguh-sungguh makan yang banyak itu pada malam hari. Jika mama terlambat tiba di rumah karena kerja, dia tidak sibuk lagi untuk masak. Jadi kami cukup membawa makanan yang kami beli dari restoran untuk dimakan di rumah. Setelah itu, salah satu dari kami harus memberi makan atau kasih makan kucing piaraan kami. Sekarang mari kita perhatikan kata-kata yang dikasih tebal ini. Apa artinya? The first one, cereal. Cereal itu makanan cereal seperti emping jagung atau semacam kacang-kacangan yang dikasih atau dicampur dengan susu seperti ini. Ini namanya makanan cereal jagung. Kemudian kita punya kata seperti have a light lunch. Nomor 1 mengatakan apa itu have a light lunch? Have a small meal. Have a small meal artinya makan sedikit, atau kalau mau terjemahkan langsung, makan kecil, makan sedikit saja. Nah, dia mengatakan makan sedikit ini mungkin a sandwich and an apple. Contoh, makan sepotong roti sandwich. Roti sandwich ini roti yang di dalamnya dikasih sayuran kol, mungkin dikasih dengan daging, dan dikasih dengan kecap atau sos. Kemudian kita makan, dan juga dengan sebuah apel. Ini namanya light lunch. Kemudian ada kata snack. Snack ini makanan ringan pada sore hari. Mungkin kalau kita di Indonesia, pisang goreng atau kue donat, dikasih teh atau kopi saja sudah cukup. Itu namanya snack. Dan biasanya dimakan pada sore hari. Kemudian ada frase atau kelompok kata main meal. Main meal ini jika diterjemahkan secara lurus artinya makan besar, makan banyak, atau makan pokok dalam satu hari. Dan orang ini dia baru makan banyak itu pada makan malam pada malam hari. Nah, frase berikut artinya she doesn't bother to cook. She ini berarti mama. Nah, dia mengatakan mama itu yang terlambat tiba di rumah dari kerja tidak langsung sibuk untuk masak. Kenapa? Karena dia sudah sibuk dari tempat kerja, kan pulangnya telat.
Nah, biasanya baru mereka itu pergi ke warung atau restoran, membeli makanan, kemudian take away. Take away itu artinya makanan yang dibeli di restoran atau warung dibawa pulang ke rumah untuk dimakan di rumah. Ada kata berikutnya yaitu feed. Feed berarti kata kerja yang artinya kasih makan atau memberi makan. Contoh, kalau kita kasih makan kucing atau anjing di rumah itu namanya feeding. Pater koma sedang kasih makan kucing. Maka kalimatnya menjadi Father koma is feeding the cat. Kalau Maria, Maria is feeding the cat. Kalau Mercy, Mercy is feeding the cat. Oleh karena itu, pada subtopik tentang makanan ini, Anda harus menghafal kata-kata seperti cereal, have a light lunch, snack, main meal, doesn't bother, take away, dan feed. Ini akan sangat praktis buat Anda untuk digunakan dalam sebuah cerita atau sebuah kalimat, sehingga kosakata ini langsung dipakai dan akan mudah diingat. Alright, now we go to letter C that speaks about bathroom routines. Pada huruf C ini kita bakal bicara tentang rutinitas seputar kamar mandi. Kalau bath itu mandi, room itu ruangan, maka artinya kamar mandi. Tapi kalau bedroom, B-E-D tambah room, bed itu tempat tidur, sedangkan room itu ruangan. Berarti kalau bedroom artinya ruangan tidur. Di sini kita bukan bicara mengenai bedroom, tapi bathroom yang artinya kamar mandi. Saya akan membacakan penggalan cerita di bawah ini. I usually have a shower when I get home from college because my sister Rosie and my brother Marcus spend so much time in the bathroom in the morning. Saya biasanya mandi yang sungguh-sungguh mandi ketika saya tiba di rumah dari sekolah. Kenapa? Karena saudari saya Rosie dan saudara saya Markus itu mereka menghabiskan begitu banyak waktu di kamar mandi pada pagi hari sehingga saya kurang sekali punya waktu untuk mandi. Akibatnya saya hanya mandi pada sore hari setelah tiba di rumah dari sekolah. I only have time to have a wash and clean my teeth or brush my teeth before Rosie comes in to put on a bit of makeup. Saya akhirnya hanya punya waktu untuk mencuci muka dan membersihkan gigi atau menyikat gigi sebelum Rosie, saudari saya itu, masuk ke kamar mandi untuk merias diri atau kita bilang make up. Nah, kata put on make up itu artinya merias diri atau istilah lainnya berdandan. Put on make up. Saya kasih contoh, kita kasih di sini misalnya Sonia sedang berdandan. Oh, gampang. Sonia is putting on makeup. Kalau Mercy, Mercy is putting on makeup. In the winter, I sometimes have a bath instead of a shower. I like to lie in the bath and listen to music.
pada musim dingin, saya kadang-kadang hanya mandi sedikit dan tidak mandi shower. Mengapa? Kalau namanya bath itu mandinya mungkin seperti cuci muka saja, atau membersihkan ketiak saja, atau membersihkan kaki. Tapi kalau shower itu pasti semua tubuh pasti dimandikan. Kenapa? Karena kalau shower kita menggunakan pancuran air dari keran yang lebih tinggi dan kita tinggal buka kerannya untuk kita mandi. Tapi kalau have a bath ini biasanya kita masuk kamar mandi, kemudian kita menggayung air dari bak mandi, lalu kita mandi. Itu bedanya have a bath dengan have a shower. Saya suka berbaring di tempat tidur dan mendengarkan musik. Nah, disinilah aktivitas yang biasa dibuat seputar kamar mandi. Anda perhatikan kata-kata ini sangat penting. Have a shower, mandi shower. Have a wash, ya cuci muka. Clean my teeth, membersihkan gigi. Brush my teeth, menyikat gigi. Put on makeup, berdandan atau merias diri. Have a bath instead of a shower, mandi kecil-kecilan dan bukannya mandi shower yang sungguh-sungguh dari kepala sampai kaki. Anda perhatikan pada dua gambar ini yang sebelah kiri, Marcus having a shave. Nah, Marcus ini nama orang, berarti Marcus sedang mencukur kumis atau mencukur jenggot. Ini shave ini artinya mencukur. Marcus having a shower artinya Marcus sedang mencukur jenggot. Sedangkan Rosie putting on makeup. Rosie sedang berdandan atau merias diri. And now let's go to letter D that speaks about housework. Kita di huruf D yang berbicara tentang pekerjaan rumah. Hati-hati, kata housework ini pekerjaan yang kita lakukan di rumah seperti membersihkan rumah, menyapu lantai, merapikan tempat tidur, mencuci piring, dan lain-lainnya. Jangan disamakan dengan kata homework yang kita terima dari sekolah. Homework itu artinya pekerjaan sekolah tetapi diselesaikan atau dikerjakan di rumah. Nah, saya akan membacakan dulu dan menerangkan beberapa kata yang dikasih tebal ini yang kita gunakan untuk berbicara mengenai pekerjaan rumah atau housework. Fortunately, we've got a cleaner who does a lot of the housework, and that includes doing my washing. But I still have to make my bed and do some of my ironing, and I sometimes do the shopping with mom. Nah, saya akan menjelaskan kata demi kata. Fortunately, dia mengatakan happening because of good luck. Jika diterjemahkan seperti kata untungnya, mujurnya, kami mempunyai seorang tukang bersih atau pembersih rumah. Cleaner ini orang. Nah, dia bilang a person who cleans, orang yang bertugas untuk membersihkan. Memang untuk menghindari kata pembantu, sekarang ini atau di Eropa mereka bilang cleaner, bukan pembantu ya. Pembantu ini bekerja untuk mengerjakan pekerjaan rumah, termasuk misalnya mencuci, doing my washing.
Washing ini artinya mencuci pakaian dan lain-lain. Lalu kata make my bed ini artinya merapikan tempat tidur saya. Lalu do some of my ironing. Hati-hati di kata ironing ini dari kata iron. Iron ini artinya alat setrika pakaian. Tapi kalau ironing artinya menyetrika pakaian. Lalu berikutnya do the shopping. Do the shopping ini artinya berbelanja atau membeli sesuatu entah di toko atau di pasar. Nah, pada gambar ini Anda perhatikan di sini ironing artinya melakukan setrika pakaian. Kalau shopping melakukan belanja entah di toko atau di pasar. Oke, di sini ada language help, artinya kosakata yang bisa membantu kita untuk mengerti bahasa itu. Dia mengatakan begini, when we do shopping, we buy food at the supermarket. Nah, saat kita berbelanja, kita membeli makanan di supermarket. When we go shopping, nah kalau kita pergi belanja, itu biasanya dia bilang it is a leisure activity and we perhaps buy clothes, DVDs, books, etc. Jadi kalau go shopping ini biasanya dibuat saat kita santai, tidak punya banyak bekerja, dan biasanya kita membeli pakaian, membeli DVD, buku-buku, dan lain-lain. And right now let's go to letter E, talks about spare time. Pada huruf E ini kita bicara mengenai waktu luang atau waktu senggang. Dia bilang apa? Kata spare time. Ini ada bintang ini, kita lihat di bawah. Time when you are not working. Waktu di mana Anda tidak bekerja. Anda santai, entah mau buat hal-hal yang sifatnya rekreatif. Saya akan bacakan semuanya dan menjelaskan kosakata yang ada di sini. On weekdays, I usually stay in and watch TV in the evening. Pada akhir pekan, saya biasanya tinggal di rumah dan menonton TV pada malam hari. Nah, frase stay in ini artinya pada nomor 1, stay at home, tinggal di rumah dan tidak jalan-jalan keluar rumah. At the weekend, I go out quite a lot with my friends, either to the cinema or just to a cafe, and I eat out once a week. Pada akhir pekan, saya banyak kali keluar bersama dengan teman-teman saya, entah untuk menonton film di bioskop atau santai-santai makan atau minum di kafe atau restoran. Dan saya biasanya makan di luar rumah sekali dalam sepekan. Sometimes friends come round and we chat about clothes, music, and college. Kadang-kadang teman-teman saya datang bermain di rumah dan kami mengobrol sekitar hal-hal tentang pakaian, musik, dan sekolah.
Nah, sekarang Anda perhatikan kata stay in artinya tinggal di rumah. Kemudian go out. Go out ini keluar dari rumah atau pesiar, kita bilang begitu. Kemudian ada frase eat out. Eat out ini boleh juga dibilang eating out. Nah, biasanya orang makan di warung atau di restoran dan bukannya makan di rumah. Nah, lawan kata dari eat out adalah eat in. Kalau orang tanya, kamu mau kemana? Where are you going? Well, I'm going to have eat out. Saya mau keluar untuk makan di luar. Atau jika kita mau pakai frase eat in, apakah kamu makan di rumah? Gampang. Kita bilang, are you going to eat in? Or are you going to have eating in? Atau eat in.